kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ilmu mengenai kromatografi kertas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materinya. Kita akan mulai pembahasan mengenai kromatografi kertas. Sebelum kita menjelajah lebih jauh tentang kromatografi kertas, alangkah baiknya kita belajar dulu sejarah tentang kromatografi itu sendiri. Nah, kromatografi ditemukan oleh Bapak Michael Sweet. Ini dia Bapak Michael Sweet, penemu kromatografi. Nah, pada tahun 1906, Bapak Sweet menggunakan kromatografi untuk memisahkan pigmen pada tanaman. Kebetulan Bapak Sweet ini adalah seorang petani, jadi dia bereksperimen tentang mengenai cara memisahkan pigmen-pigmen pada tanaman-tanamannya. Bapak Sweet menyebutnya dengan teknik baru kromatografi. Kromatografi berasal dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan grafien yang berarti tulisan. Nah, faktanya, dalam kromatografi itu sendiri telah mendapatkan 12 penghargaan Nobel antara tahun 1937 hingga 1972. Banyak yang beranggapan bahwa kromatografi bersifat sangat vital dalam kehidupan. Itu artinya 12 penghargaan Nobel adalah saksinya. Yang kemudian adalah kromatografi. Dulu disimpulkan bahwa kromatografi adalah proses pemisahan berdasarkan warna. Seperti Bapak Sweet tadi bilang ya. Tapi sekarang diartikan sebagai pendistribusian suatu sampel ke dalam dua fase. Dua fase yang dimaksud adalah fase diam dan fase bergerak. Fase diam contohnya absorban dan fase gerak adalah eluen. Nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai fase diam dan fase bergerak. Nah, jenis-jenis kromatografi. Sebenarnya ada banyak jenis kromatografi. Diklasifikasikan berdasarkan beberapa macam, namun secara ringkasnya ini dia jenis-jenis kromatografi yang umumnya digunakan. Kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi pasangan ion, dan kromatografi gas. Untuk kromatografi kertas dan lapis tipis, metodenya hampir mirip. Untuk kolom, pasangan ion, gas, sebetulnya memang berbeda. Hanya saja untuk awalnya pasti mengikuti aturan dari prinsip kromatografi tersebut. Kita akan membahas tentang kromatografi kertas. Nah, pada tahun 1944, Constant, Gordon, dan Martin memperkenalkan teknik dengan menggunakan kertas penyaring sebagai fase diam. Sedangkan fase bergeraknya adalah cairan yang terserap di antara struktur dan pori kertas. Nah, kromatografi kertas biasanya digunakan untuk memurnikan suatu sampel dalam analisis. Meskipun pada kenyataannya yang didapatkan sampel itu tidak begitu murni. Nah, bisa juga kromatografi kertas ini untuk menguji kualitatif dan kuantitatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fase diam. Nah, penunjang fase diam. Kertas yang digunakan antara lain ada kertas Wetman, kertas asam asetil, kertas Kieselguhr, kertas silikon, dan kertas penukar ion juga dapat digunakan. Kertas asam asetil atau kertas silikon dapat digunakan untuk zat-zat hidrofobik. Sedangkan kertas serat kaca digunakan untuk zat-zat yang korosif. Selanjutnya kita akan membahas tentang penunjang fase gerak. Fase gerak yang biasa digunakan dalam kromatografi kertas dinamakan dengan eluen. Fase gerak berpengaruh terhadap hasil kromatografi itu sendiri. Oh, yang ngomong-ngomong tentang eluen, kita harus bisa memilih dengan cermat eluen yang digunakan. Biasanya pada saya saat menggunakan metode kromatografi kertas untuk menganalisis zat organik, saya gunakan eluen alkohol berbanding CaCl3. Itu tergantung bagaimana sampel yang kita gunakan. Yang selanjutnya tentu ada perhitungan dalam kromatografi kertas. Nah, teori dasar kromatografi partisi atau kertas ini contohnya mirip dengan teori destilasi bertingkat.
Persamaan yang menghubungkan laju pergerakan suatu wilayah dengan partisi adalah RF sama dengan AM dibagi AM ditambah KD plus AS, di mana AM adalah luas wilayah fase bergerak, sedangkan AS adalah luas wilayah fase diam. Jadi persamaan tadi bisa dirubah menjadi RF sama dengan jarak yang ditempuh zat terlarut dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Atau secara mudahnya saya menyebut dengan RF sama dengan jarak noda dibagi jarak eluen. Kekurangan kromatografi kertas. Tentu tidak semua metode mempunyai kelebihan, pasti ada kekurangannya. Untuk kromatografi kertas, ini dia kekurangannya, yaitu waktu yang relatif lama dan resolusinya yang rendah. Bisa dilihat sendiri, resolusinya kurang begitu jelas. Nah, bahkan pada suatu sampel tertentu, harus kita gunakan suatu atomizer yang umumnya digunakan sebagai reagen penyemprot bila batas permukaan pelarut dan zat terlarut dalam kertas ingin dibuat terlihat lebih jelas. Nah, atomizer yang halus itu yang lebih disukai. Untuk selanjutnya, seperti apa cara kerja kromatografi kertas? Nah, ini dia ilustrasinya. Oh ya, bahan-bahan yang digunakan dalam kromatografi kertas. Ini yang pertama adalah chamber. Yang kedua, eluen yang penunjang fase bergerak. Lalu ada kertasnya. Dan kertasnya itu harus diberi batas untuk perhitungan nanti RF. Lalu tentu saja ada sampel. Kita contohkan di sini ada 3 sampel. Nah, lalu setelah itu eluen dibiarkan naik hingga batas tertentu. Nah, setelah itu kita dapat menentukan RF atau retention factor dari kromatografi kertas itu sendiri. Tergantung sampel yang digunakan akan mendapatkan hasil RF yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah multiple kromatografi. Multiple kromatografi ini prinsipnya sama. Hanya saja proses itu dilakukan 2 kali atau disebut dengan kromatografi pengulangan. Nah, seperti ini. Ya, mirip-mirip dengan yang tadi. Untuk tahap pertama. Sampel, lalu chamber, eluen. Seperti tadi, eluen dibiarkan naik hingga batas tertentu. Nah, ini kan kromatografi multiple. Setelah itu, setelah tadi didapat hasil, lalu yang kedua kalinya dilakukan hal yang sama. Tapi posisinya jadi dimiringkan. Nah, jadi naik. Nah, seperti itulah cerita singkat dari kromatografi kertas. Kromatografi kertas itu bisa kita baca sendiri lebih lengkap di konsep dasar kimia analitik karya SM Kopkar. Cukup sekian presentasi dari saya. Oh iya, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di @fm Siska Hidayat atau ke Twitter atau ke Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.